Fujianti Utami Putri, atau yang kerap disapa Fuji, tak hanya berhasil merebut hati Verrell Bramasta, tapi juga berhasil mencuri perhatian dari Vena Melinda, yang kini digadang-gadang akan menjadi calon ibu mertuanya. Baru-baru ini, Vena Melinda tampak memberikan sambutan yang sangat istimewa kepada Fuji saat ia berkunjung ke rumahnya. Bahkan, Vena Melinda membuatkan masakan spesial dan memberikan perlakuan yang sangat hangat kepada Fuji. Netizen pun berharap agar hubungan antara Fuji dan Verrell segera menuju ke jenjang pernikahan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik hubungan mereka yang semakin membuat netizen penasaran? Dalam kesempatan kali ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai ramalan terbaru dari Valen Ratu Ayu terkait kelanjutan hubungan Fuji dan Verrell Bramasta. Apakah hubungan ini hanya sebatas pertemanan? Ataukah ada benih cinta yang tumbuh di antara mereka? Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik pembahasan menarik lainnya. Kedekatan hubungan antara Fuji dan Verrell Bramasta selalu menarik perhatian publik. Namun, apakah itu hanya sekadar persahabatan atau ada perasaan yang lebih dalam? Namun, Fuji lebih memilih untuk menjalin persahabatan terlebih dahulu untuk lebih mengenal karakter Verrell. Jika Verrell bisa bersabar dan membuktikan keseriusannya, hubungan ini bisa berkembang kepada jenjang yang lebih serius. Nah, ini mengenai tentang Fuji dan Verrell selalu berbalas pantun. Itu menandakan apa sih? Berbalas pantun, namanya juga kita dalam bergaul itu pasti ya, kalau kata orang Jawa, witing tresno jalaran soko kulino, karena seringnya bertemu pada akhirnya juga timbul rasa sayang ya, karena rasa sayang itu tadi ya. Namun porsinya di sini adalah sayang sebagai sahabat ataupun sebagai seorang adik kakak kalau aku lihat ya. Di sini belum ada keterbukaan antara hubungan mereka nih, masih dalam tahap penjajakan atau pendekatan ya. Tapi ini akan menjadi sebuah kisah yang nantinya romantis dan awet kalau memang ini bisa bertahan dalam 1 tahun ini ya. Sebab kalau aku bilang trauma dari sang wanitanya juga di sini masih mendominasi, maka di sini juga membuat ada ketakutan sih dari sang wanita ini. Makanya ketika setiap kali diberikan suatu tanda atau respon ya dari sikap perilaku dari sang pria ini, sang wanita itu nampak acuh dan cuek karena ada ketakutan di sini. Bahkan hubungan ini sepertinya akan lebih awet ya kalau memang dilalui dengan persahabatan dulu, karena lewat persahabatan saling mengenal karakter satu sama lain baru nanti bisa melangkah ke arah yang lebih serius ya. Kalau aku lihat di sini memang ada suatu tanda-tanda percikan sayang antara mereka berdua. Nah, Verrell sedang berada di luar negeri ya, tetapi dia menulis caption, scroll TikTok, lihat konten lucu, inget kamu. Itu Fuji sih atau bukan? Siapa lagi kalau bukan sang kesayangan? Kalau aku lihat ya saat ini ya, satu-satunya orang yang menjadi kesayangan dari seorang pria ini yang sedang dia perjuangkan adalah seorang yang memang dia kagumi saat ini, yang memang masih tersimpan di hati. Siapa lagi kalau bukan wanita ini ya? Apalagi wanita ini adalah tipikal orang yang memang dimanapun tempat berada dia tuh selalu akan dikangenin ya, gampang kangen ya. Kemudian juga orangnya juga baik, kemudian orang ini juga humble, artinya bisa diterima di semua kalangan masyarakat ya. Jadi memang sang wanita ini sangat memiliki sifat ataupun karakter yang luar biasa yang bisa
membuat orang senang melihat dia, baik secara dalam hal dalam hal lisan ataupun dalam hal setiap gerakan dia selalu menjadi bahan perhatian. Memang karakter perempuan ini adalah karakter perempuan yang membawa hoki atau rezeki, sehingga dimanapun dia berada pasti akan sangat dikagumi dan pasti akan bisa gampang sekali orang itu sayang sama dia. Apa yang ditunggu dari mereka berdua sementara udah pada saling mapan nih? Kalau aku lihat itu tadi ya, terutama kalau sang pria sih oke-oke aja. Kalau sang wanita ini dia lebih itu tadi trauma, dan sang wanita ini sangat sulit juga untuk bisa yang namanya untuk bisa, bukan nggak bisa move on ya. Kalau move on sudah dari lama sang wanita ini sudah move on, tapi rasa trauma terhadap beberapa penghinaan, terhadap beberapa bulian, bahkan pernah mau menikah pada akhirnya nggak jadi, maka di sini sang wanita ini memiliki trauma yang dalam kisah kelam di masa lalunya, membuat sang wanita ini juga nampaknya juga takut nanti akan terulang lagi, sehingga sang wanita ini lebih menikmatin hubungan persahabatan dan juga yang didasari dengan kasih sayang, dan juga sambil mengenal karakter masing-masing ya. Kalau aku bilang mereka juga kan belum lama ya dekatnya, jadi itu tadi hubungan ini hampir sama yang pernah dia jalanin di kisah sebelumnya yang pernah kandas ya. Diawali dari teman, persahabatan, lama-lama jadi cinta. Itu pun kalau aku lihat di sini hubungan sebelumnya itu dari proses pertemanan, persahabatan dan menuju ke arah mau serius itu kurang lebih hampir 2-3 tahun ya. Maka kalau memang sang pria ini nantinya sabar menunggu ya, dan kemudian juga tidak pantang menyerah atau tidak mundur, ini akan menjadi kisah yang sama. Siapa tahu nanti bisa untuk menghilangkan rasa trauma dan juga bisa meyakinkan sang wanita, tidak menutup kemungkinan ya akan bisa memiliki hatinya dan bisa akan menjadi kalau dia bisa memenangkan hati sang wanita ini, aku acungin jempol, karena memang sang wanita ini agak sulit untuk ditaklukkan oleh pria manapun. Walaupun sudah dekat ya, nampak seperti pacaran pun belum tentu hatinya tertambat pada sang pria. Agak sulit memang. Nah, Fuji terlihat diam, tetapi Feral selalu memuji. Itu menandakan apa sih? Kalau sang wanita kenapa diam? Karena memang tidak banyak mau bereaksi, karena dia itu tidak mau banyak memberikan suatu harapan yang karena traumanya yang terlalu dalam ya. Sehingga dia memilih diam, memperhatikan, dan juga dia akan menguji juga pria-pria yang akan dekat dengan dia, dengan apakah pria ini sabar, apakah pria ini nantinya akan pergi meninggalkan dia. Akan banyak yang nanti akan dilalui sang pria ketika dia mau menaklukkan hati sang wanita ini. Seperti aku bilang ya, wanita ini adalah wanita hebat, wanita ini juga wanita yang kuat, sukses, sehingga dia juga nggak mau yang namanya menikah itu kan bukan hari ini menikah besok kita cerai ya. Jadi kalau menurut prinsip wanita ini adalah menikah itu adalah sesuatu hal yang sakral, yang dia inginkan adalah menikah seperti mendiang almarhum kakaknya ya, sekali seumur hidup, apapun susah senang bersama bisa dilalui, tidak saling meninggalkan. Ini adalah yang dia inginkan, sang wanita ini inginkan. Dia berharap bisa mendapatkan jodoh seperti almarhum kakaknya ya. Seperti kita lihat seorang Bibi ini bagaimana dia memperjuangkan seorang Vanessa ya, waktu dalam masa-masa susahnya dia terus bersama walaupun pernah ada penolakan, bahkan tidak pernah mundur ya. Sehingga inilah ya, bagi pria-pria yang sedang ingin mendekatin seorang wanita F ini mungkin bisa dijadikan clue buat kalian. Siapa tahu dengan kalian mendengarkan ramalan aku ini mungkin bisa memberikan wawasan kepada kalian untuk bisa mendapatkan hati sang wanita pujaan kalian, yaitu si F ini. Jadi kalau kalian ingin memenangkan hati sang wanita ini, jadilah seperti almarhum ya, kakak ipar ya.
di sini ya. Jadilah seperti seorang bibi yang tidak pernah meninggalkan dalam keadaan suka dan duka sampai dengan kesuksesannya, sampai dengan kematiannya ya. Karena karakter seorang F ini dia sangat mengidolakan sang kakaknya, sehingga di sini juga dia akan sangat dingin terhadap laki-laki walaupun nampak berdekatan, walaupun sudah saling balas-balasan, tapi hatinya masih dingin, belum tentu bisa untuk kalian dapatkan ya. Jadi mungkin ini bisa dijadikan tips buat kalian ya.